Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajuddin dari kelas B20 dengan nomor NIM 238113070, yang pada kali ini saya akan mengerjakan dan memenuhi tugas mata kuliah Creative Content Production dengan judul dan tema tata cara wudhu pada saat air dalam keadaan terbatas. Nah, pada video kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita berwudhu jika air dalam keadaan terbatas dan dalam keadaan terdesak. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, jika tidak ada air sama sekali, kita bisa menggunakan cara tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan cara wudhu tetapi dengan menggunakan air yang hanya sedikit. Bagaimana caranya? Mari kita simak video ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sesuatu terlebih dahulu. Pada tahun 2019, umat muslim di Indonesia mencapai 87% dari total penduduk di Indonesia. Dari 87% itu, hanya 38,9% muslim Indonesia yang melaksanakan sholat 5 waktu. Hanya 38,9%. Sangat miris, bukan? Dari total 87% hanya 38,9%. Itu tidak mencapai 50%-nya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Untuk perkiraan saya, karena yang pertama adalah kurangnya edukasi. Kurangnya edukasi tentang bagaimana caranya sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar. Perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu, wudhu merupakan syarat sah sholat yang pertama, yakni suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan suci dari najis. Nah, untuk mensucikan diri dari hadas kecil, kita menggunakan wudhu. Oke, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja. Mari selanjutnya kita langsung mempraktekkan bagaimana sih caranya wudhu dengan air yang sangat terbatas atau air yang sangat sedikit. Nah, sekarang kita sudah berada di luar. Mari kita mempraktekkan bagaimana caranya wudhu dengan hanya menggunakan air 1 gelas ini saja. Nah, bagaimana caranya? Maka yang pertama dilakukan adalah kita hanya melakukan yang wajib-wajibnya saja. Niat, lalu membasuh wajah, basuh tangan, sampai siku, lalu membasuh bagian kepala dan kaki. Yang sunah-sunahnya tidak usah ya. Oke, sekarang kita mencoba melaksanakan atau mempraktekkan itu. Oke, pertama niat tetap seperti biasa ya. Ambil air setangan. Kita pasti tahu. Nah, sudah seperti itu. Ternyata tidak sampai 1 gelas ya, hanya setengah gelas. Bisa kita lihat airnya masih tersisa dan sangat menghemat air. Seperti itu. Jika wudhu ini bisa dilaksanakan jika dalam keadaan terpepet atau kita terbatas airnya, seperti itu.
Oke, kembali lagi ke videonya. Nah, sudah selesai. Kita sudah melihat, mempraktekkan dan memperhatikan bagaimana sih cara wudhu dengan air yang hanya 1 gelas atau air yang hanya sedikit. Cara ini bisa kita gunakan ketika air dalam keadaan terbatas atau kita takut kehabisan air. Biasanya saya gunakan cara ini pada saat mendaki gunung, karena biasanya di gunung tidak ada sumber air, atau dalam keadaan dalam pesawat atau di dalam kereta yang tidak ada kamar mandinya, mungkin seperti itu, atau di dalam bis dalam perjalanan jauh, atau mungkin kalian sedang ada di gurun pasir. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekian dari kami. Akhiron, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.